Kamu beli apa ini? Lihat ini. Kamu beli apa lagi? Baby please, kalau beli paket, tolong jangan beli yang murah kayak begini. Udah saya bilang, saya gak suka lihat adek beli-beli barang murah kayak begini. Gak penting kenapa saya pisah ke apartemenmu tiba-tiba. Saya yang beliin apartemen ini buat kamu. Jadi saya bisa keluar masuk apartemen ini sesuka saya. Mau kamu tidur lagi ngorok, mau kamu lagi yoga, mau kamu lagi apapun itu, terserah. Saya cuma mau ngomongin cara kamu pakai uang saya sekarang. Ini, lihat. Kenapa kamu kemarin beli villa di Bandung? Kenapa kamu beli villa di Bandung? Ya maksudnya kita bisa beli villa di Bali atau di Malang atau di mana gitu, biar di luar negeri sekalian gitu mungkin. Ya kenapa harus Bandung lagi maksudnya? Ntar kalau dikira saya yang punya Bandung gimana? Saya gak suka kalau punya properti numpuk, gak ada tetangga yang bisa saya bikin iri nanti. Ya biarpun gak ada niatan buat bikin iri, mereka udah selalu iri sama hidup orang. Lagi pula, 10 villa di Bandung masih kurang banyak menurut kamu. Well yeah, you have a point. Ya, kalau villa yang ramah hewan emang kita belum punya. Tapi emang kamu mau bawa Mimi kemana? Kucingku udah cukup di rumah aja. Dia aja udah posesif kayak begini. Oh, ya, di list selanjutnya kamu ada beli kucing Anggora. Kenapa kamu beli kucing Anggora? Why? Well, of course I'm not mad, honey. Aku malah bingung kenapa kamu gak beli yang mahalan dikit gitu, kayak Sphinx atau mungkin pelihara harimau sekalian. Ya kamu kan udah bilang waktu itu pengen pelihara harimau tapi gak dibolehin mulu. Ya gak masalah. Rumah ade yang mau dibangun ini kan 10 hektar. Masih dibangun kan sampai sekarang. Nanti tinggal dibikin aja kandangnya di belakang rumah, atau mungkin di lapangan padelnya diganti jadi kandang. Or maybe kalau kamu mau bersabar lebih lama lagi, ya nanti bisa lah. Nanti saya bisa beliin rumah di sekitar buat diruntuhin dan dijadiin kandang macan. Gak perlu sampai segitunya. Ya udah kalau gitu, langsung beli aja ya. Halo Yanto. Ya, tolong cari informasi soal cara pelihara harimau dan proses langsung saat ini juga. Ada request mau warna apa harimaunya, Dek? Oh, putih. Kamu denger kan? Dia mau putih. Saya bilang dia mau putih. Gak ada tapi-tapian. Cari sekarang. Terima kasih. Gak usah senyum-senyum begitu karena saya telepon Yanto. Bukan Yanto yang ngebiayain hidup kamu. Oke. Lanjut ke tagihan selanjutnya. Mana tangan kamu? Kenapa kamu beli cincin berlian yang ini? Well, if you ask me, tolong jangan bikin malu saya. Kenapa kamu beli cincin murah kayak begini? Mutasi rekening saya dari black card yang kamu pakai itu masih terlalu jauh dari limitnya. Ya, please, lebih bijak lagi mengelola keuangannya. Udah saya bilang, kalau mau beli sesuatu, jangan lihat harganya, lihat kualitas barangnya. Kamu beli cincin berlian cuma 10 juta doang, itu udah sama kayak kamu lagi mempermalukan saya di depan orang lain. Lepas cincinnya. Saya bilang lepas, ya lepas. Kalau kamu lagi sama saya ke acara perusahaan, terus gatal-gatal, saya gak akan tanggung jawab dan kamu harus sembuhin sendiri ke luar negeri. Kasih orang lain cincin itu. Nanti kita pergi ke toko perhiasan lain. Cari yang harganya lebih masuk di akal dan wajah saya. Please.
Okay, I think that's it. And that's why saya nggak suka kamu spend money sesedikit ini. Please, darling. Jangan pernah ulangin hal yang sama lagi kalau kamu nggak mau limit kartunya saya naikin lagi. Sekarang, tiduran. Tiduran. Saya bilang tiduran ya tiduran. Harus berapa kali saya bilang, saya nggak suka orang yang menentang saya. Tiduran. Kenapa diem? Peluk saya. Peluk. Halus. Halus kepala saya. Emang harus saya ulang-ulang mulu semuanya biar kamu dengar? Ya. Udah pernah ke THT belum? Ke konser terus sampai pecah itu telinga. Udah ke konser gak ngajak saya lagi. Hei, kalau kamu mau beralasan saya kerja, saya udah bisa milih mau kerja atau enggak. Tapi masalahnya kamu sendiri yang gak ngajak. Please, gak usah pakai alasan basi. Kamu lupa atau nganggap saya lagi meeting serius. Saya udah bisa milih untuk kerja atau enggak dalam hidup. Kalaupun saya gak kerja lagi sampai 500 tahun ke depan, status saya masih ada di atas. Apa? Kenapa apanya sih? Saya gak apa-apa. Kamu kali itu yang kenapa-kenapa. Ngabisin duit 5 miliar aja gak habis. Sebel saya sama kamu. Dikasih duit bukannya dihabisin malah disimpan-simpan. Kenapa sih? Lagi mau berhemat? Saya semiskin itu di mata kamu? Hah? Iya, aku ngaku aku lagi ngambek. Kangen. Ya lagian kamu liburan gak ngajak aku. Ya, biarin. Kalau teman-teman kamu mau cepuin aku ke orang-orang lain, biarin aja. Lagi bro, kalau mereka berani ngomong soal kamu, terutama yang menurut kamu merugikan, pokoknya kalau emang mereka macam-macam sama kamu, artinya mereka udah macam-macam sama aku. Aku punya cara buat bikin mereka bungkam atau bahkan nurut sama semua perkataan aku. Ya pakai uang. Apalagi? Honey, money talks and bullshit walks. Mau seberapa gengsian mereka, kalau uang yang udah bekerja, semua bisa dilakukan. Kamu gak kangen ya dicium di pipi? Oh ya udah, kalau gak kangen ya udah, jangan minta kiss ya. Bodoh, aku gak mau kiss lagi kalau begitu. Udahlah, aku pulang ke rumah aja. Bodoh, aku ngambek. Aku ngambek. Well, if you ask me, Princess, here's the thing. Kalau emang kamu pergi keluar kota, gak bilang-bilang sama aku, menurut kamu emang gak wajar ya aku marah sama kamu, aku ngambek sama kamu? Ini kamu juga bukannya udah sampai apart ngabarin atau gimana, malah diem doang. Gak usah alasan bilang kayak aku lupa, aku capek. Aku gak bisa terima alasan itu. Masa aku harus tahu kamu udah masuk apart gara-gara resepsionis? Saya udah bilang gak penting. Saya tahu dari resepsionis, saya tahu dari manapun, saya tahu dari CCTV, terserah. Saya yang punya apartemen ini. Gedung apartemen ini punya saya. Jadi saran dari saya sekarang, minta maaf. Minta maaf gak? Aku bilang minta maaf.
Kalau kamu gak minta maaf, limit kartu kamu aku naikin. Dan kamu harus habisin semuanya. Dan kalau kamu gak habisin limitnya, kamu sendiri yang bakal aku hukum. Ya terserah. Kamu gak perlu tahu hukumannya apa. Aku punya 1001 cara biar bikin kamu nyesel nggak ngabisin uang yang udah aku kasih buat kamu. Makanya minta maaf. Oh, sekarang aku udah gak terima minta maaf lagi sih. Ya terlambat. Kamu udah gak minta maaf tadi pas pertama kali aku minta. Permintaan maaf kamu gak akan aku terima kecuali minta maafmu dilakukan dengan satu cara. Dan cara itu tentu harus melanggar salah satu perjanjian di atas putih yang kita punya. Here, kiss me. Baby, aku udah nunjuk lo ini. Bukan di situ yang aku mau. Aku gak mau di pipi lagi. Kiss me on my mouth. Hey, kenapa? Honey, selama kamu jadi sugar baby aku dan aku jadi sugar daddy kamu, aku cuma selalu minta kiss di mulut, gak pernah lebih. Tapi sayangnya kamu selalu gak ngasih aku. Kenapa kamu ngasih sih? Kamu memang seyakin itu ya? Kamu gak akan sama aku ke depannya, makanya kamu nyimpan first kiss itu. Yakin gak mau sama aku? Well then, kalau yakin, kiss me. Here, on my mouth. No, I'm just kidding with you, baby girl. You don't need to kiss me if you don't want to. Biar waktu yang menjawab ciuman dari pipi ini yang akhirnya akan sampai ke bibir yang aku yakin bibir kamu rasanya pasti manis. Oke, kalau gitu aku pulang dulu ya. Dan jangan lupa besok aku akan kesini lagi habis meeting. And please, if you have something or pergi-pergi kemana-pun itu, kabarin aku. Aku gak mau ngambek-ngambekan kayak tadi lagi. And oh, kalau kamu ngelanggar, kamu harus cium aku di bibir. Dan tolong jadilah liar ketika mencium di bibir. Bye. Halo, jadi aku baru pulang dari meeting dan aku baru aja ngecek soal kegiatan kamu dan laporan kamu ngapain aja hari ini. Good baby girl. Aku suka sama kamu deh yang laporin apa aja ke aku. Tapi sebenarnya ada satu hal lagi yang belum kamu laporin ke aku dan ini adalah hal yang penting. Oh, tenang. Ini bukan soal kamu secara spesifik. Tapi ini soal perusahaan ibu tirimu. Enggak, aku cuma mau nanya. Mereka lagi bangkrut ya? Well, aku cuma iseng-iseng lihat saham perusahaan ibu tirimu dan ternyata mereka bangkrut. Oh, kamu gak tahu ya? Mereka lagi bangkrut karena mereka baru aja ngeberitain kontroversi artis yang ternyata backfire untuk perusahaan mereka karena banyak white Nike fans artis itu nyerang dan nuntut perusahaan itu lalu menang dari perusahaan ibu tirimu itu. Karena kontroversi itu terbukti sebuah pemberitaan hoax yang fatal
Mereka berusaha menggoreng berita agar medianya ramai lagi, tapi ternyata mereka malah blunder parah. Ya, cukup kasihan, tapi semoga apapun yang terbaik untuk perusahaan ibu tirimu itu. Kalau gitu, aku mau mandi dulu. Oh, maaf, aku baru ingat. Ngomong-ngomong soal ibu tirimu, sekarang aku punya pertanyaan. Untuk apa uang ratusan juta dari rekening pribadimu dikirim ke rekening ibu tirimu? Kok tahu ya? Well, no baby girl, I'm not that crazy. Unless tebakanku emang bener. Aku gak nge-hack ke dalam rekening kamu. Aku gak mata-matain kamu. Aku punya kesibukan daripada ngurusin rekening kamu, sayangku. Aku emang cemburuan dan protektif, tapi aku yakin kamu gak akan spend uang lebih dari 100 juta dalam waktu 1 hari. Dengan melihat tagihan kamu yang kemarin. Well baby, maybe we can say this is just a lucky guess. Aku cuma nebak. Dan oh wow, maksudku bisa-bisanya kamu ngetransfer 100 juta dalam waktu 1 hari, sedangkan untuk nge-spend uang untuk diri kamu sendiri aja kamu harus mikir-mikir lama sekali. Ternyata kamu spendnya 500 juta. Oh wow. Kasih tahu aku, ibu tirimu ngancam apa lagi kali ini? Pelan-pelan aja. Aku gak akan apa-apain kamu. Oh. Dia tahu soal aku. Dia tahu soal aku dan ngancam kamu untuk ngetransfer 500 juta. Kalau gak mau rahasia ini dipublish ke publik lewat media dia. Oh, what a coincidence. Ya, aku nggak ngetahuin kamu karena kamu transfer 500 juta. Tapi coba nyalain TV kamu sekarang. Nyalain aja. Saya Yanto Supriyatno, mulai hari ini akan menjabat sebagai Direktur Utama Perusahaan Media Velocity. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya sebagai seorang Direktur Perusahaan Media Velocity. Velocity sebagai sebuah media akan mengalami perubahan dalam pemberitaan mulai dari berbagai... Ya. Gimana? Nggak perlu takut lagi kan? Hey, baby. My baby girl. Please. Aku bukan orang yang suka ngeliatin orang yang aku sayang ini diganggu. Aku jelas tahu kalau kamu pasti akan dipalakin sama ibu tirimu yang sialan itu. Dan jangan remehin insting dan tebakan sugar daddymu ini. Aku gak akan biarin kamu ngeluarin uang kamu lagi dalam seumur hidup kamu. Ngerti? Lagi pula kayaknya Yanto tuh seneng deh kecipratan rezeki nomplok. Kepemilikan perusahaan sendiri. Kapan lagi kan? Ya tapi dia pasti lagi pusing sih nge-rebranding perusahaan itu. Cuma ya apapun akan aku lakukan untuk kamu. Anything. Aku gak mau kamu sampai kesusahan gara-gara ibu tirimu yang masih punya perusahaan media abal-abal itu. Nasibnya gimana sekarang? Baby girl, kamu itu terlalu baik. Orang yang gak layak dibilang sebagai ibumu itu gak perlu dipikirin. Dia cuma aku tendang dari perusahaan miliknya sendiri. Udah itu aja. Ya bisa. Aku jadi pemegang saham tertinggi dan tentu aku bisa ngelakuin apa yang aku mau. Again, honey, I have money, so no worries.
Sekarang dia cuma punya 500 juta rupiah di rekeningnya, dan dalam waktu 3 bulan dia nggak akan punya rumah karena cicilan dan bunga pinjamannya terlalu tinggi. And of course, the best part is sekarang dia nggak akan punya apapun untuk ngancam kamu lagi, dan hidup kamu akan lebih aman sekarang. Aku udah bilang kan, kalau ada yang berani macam-macam sama kamu, udah sama dengan macam-macam sama aku. Termasuk ibu tirimu ini. Dia pasti ngancam kamu buat nggak bilang ke aku kan? Klasik. Sama aja kayak di cerita-cerita drakor gitu ya. Ya, yang penting kamu aman ya. Aku paham kok. Kamu takut imageku rusak, dan itu bikin perusahaanku jatuh atau apapun itu. Tapi aku harap kamu ke depannya akan bilang atau cerita apapun itu. Kalau ada kejadian kayak begini, aku gak mau kamu nyembunyiin sesuatu dari aku. Tapi kalau kamu berusaha nyembunyiin sesuatu dari aku, baby girl, I'm not a dumb person. Silahkan kamu nyembunyiin semua hal yang kamu mau sembunyiin, termasuk rahasia yang terdalam soal pikiranmu. Dan aku akan tetap tahu yang sebenarnya. Oh wow, makasih aja nih. Well, oh, do I need to tell you this? I don't think so. I think you already knew what I wanted from the first time we met. Oh, wow. Oh. Jadi kamu udah mau ngasih ciuman pertama kamu ke aku? Kok jadi salah aku? Sebenarnya maksud aku, kamu kan tadi bilang makasih ya. Ya kamu bisa bilang dong kayak, makasih sayang. Udah itu aja. Tapi ternyata kamu mau ngasih yang lebih ya. Manis sih rasanya, bener kan? Kayak rasa strawberry. Hey, aduh. Hey, sakit. Emang sopan kamu cubit-cubit orang yang baru aja samatin kamu dari ancaman itu? Nanti aku masukin berita ya. Aku minta tolong Yanto yang masukin. Ada bos perusahaan yang menyerang seorang wanita muda. Maksudnya gimana? Ada yang salah memang ya dari headline itu. Oh, maksudnya bukannya kamu yang nyerang aku gitu? Ya, seorang wanita yang menyerang bos perusahaan. Enggak sih, aku gak pernah salah. Yang bener ya, bos perusahaan menyerang seorang wanita muda. Masih salah ya? Well, kalau kamu menganggap ciuman tadi itu serangan, yang serangan itu kayak gini sayang. Hey, sayang, aku cuma ngebalas apa yang tadi kamu lakuin duluan ke aku loh. Kan kamu tadi cium aku, padahal aku nggak minta. Aku nggak ngizinin loh. Ya terus ini kenapa kamu jadi nolak pas aku cium? Jangan malu-malu sayang. Kalau kamu malu-malu dan tanggung-tanggung kayak begini, kamu akan ketinggalan semua hal menyenangkan dalam hidup kamu, tahu? Terima aja ya. Di awal kamu emang masih takut-takut, pasti tegang gitu. Tapi lama-lama kamu pasti akan nyaman kok. Hey. My baby girl.
lagi sayang. Kamu cuma perlu terima aja perlakuan aku semuanya apapun itu. And I'll make you the happiest person in the world, baby girl. Aku bercanda. Aku gak akan lanjut kok. Kamu kelihatan tersiksa dan nolak, jadi aku gak mau melakukan hubungan secara sepihak. Hari ini sampai di situ aja. Jadi aku nggak tahu ya kalau besok, lusa, atau minggu depan mungkin ada perubahan, ada kemajuan, ada perbedaan sedikit dari hari ini. Mungkin setelah ini kamu sudah menerima sedikit demi sedikit. Well, nggak ada yang tahu apa itu. Kamu yang menentukan. Yang penting kamu udah tahu rasanya dicium kan? Pasti enak dan bikin ketagihan kan? Oh, hey. Hey. Pelan-pelan. Kenapa kamu harus narik-narik kayak begitu sih? Siapa yang ngajarin sugar babyku jadi liar kayak begini? Kamu belajar dari mana sayang? Emangnya kita boleh cium-cium kayak begini ya? My baby girl. Di dalam persetujuan kita gak ada yang kayak begini. Kalau begini nanti aku harus robek kontraknya. Terus jadinya mungkin kedepannya kita gak bakal bisa dijadiin sugar daddy dan sugar baby lagi. Mungkin kedepannya kita punya hubungan yang lebih oh sayang, nakal banget sih. Padahal kamu gak pernah dicium di bibir. Biasanya kamu gak pernah mau. Tapi sekalinya dicium di bibir malah jadi ketagihan kayak begini. Mau dicium lagi sama aku? Gak kedengeran. Mau dicium lagi sama aku? Enggak. Gak boleh langsung. Emang boleh langsung cium aku? Karena aku belum bilang boleh langsung cium. Mau dicium sama aku? Mau dicium sama siapa sayang? Say it louder. Oh no, please. Louder. Gitu dong sayang. Boleh sayang. Mau dicium ya? Boleh sayang. Boleh sini. Enak. Ya, ini cuma permulaan kok. Besok, lusa, minggu depan gak ada yang tahu kita sampai mana tahapnya. Emang aku bolehin mulut kamu ini ngomong hal lain selain cium aku sekarang? Gak boleh. Kamu gak boleh bilang apa-apa selain cium aku sekarang. Iya enak sayang. Kalau gak enak aku gak bakal minta kamu buat cium aku juga. Kenapa baru mikirinnya sekarang sih? Parah. Kamu emang bandel banget